Halo Ina, Halo Kak, apa kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu sekarang sibuk apa? Aku lagi sibuk kerja sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu, kamu kerjanya hari apa? Aku kerja di hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Terus kuliahnya di mana tuh? Kuliahnya di hari Sabtu aja sih Kak. Cuma sekarang aku lagi ada ngerasa yang salah gitu, makanya aku mau curhat ke kakak. Mau curhat ya. Kalau boleh aku kasih tahu ke kamu sedikit. Jadi kalau di sini itu namanya bukan curhat tapi konseling. Kamu baru tahu atau udah tahu apa itu konseling? Baru dengar kata-katanya sih, cuma penjelasan lebih dalamnya nggak tahu. Emang beda ya? Iya beda. Jadi kalau boleh aku jelasin sedikit ya tentang konseling. Jadi kalau konseling itu kamu bukan sekadar curhat. Jadi kamu ceritain apa permasalahan kamu ke aku. Nanti aku bantu sedikit untuk cari solusinya bareng-bareng sama kamu. Nah dalam konseling ini juga nggak dibatasin batas waktunya sampai berapa, kecuali kalau memang aku sibuk gitu ya. Tapi sekarang mumpung aku free, jadi hari ini kamu bisa bebas cerita apa aja sama aku. Nah cerita-cerita ini nanti bakal aku keep untuk diri aku sendiri dan gak akan aku sebar ke siapapun. Jadi privasi kamu aman ya sama aku. Jadi kita gak ada masalah ya soal privasi. Nah untuk cerita sendiri bebas, kamu mau cerita apa nanti akan aku bantu semampu aku gitu. Oh gitu, berarti lebih enak konselingnya Kak. Kadang kalau curhat kan suka ditanggepinnya beda-beda ya sama temennya, tergantung mood mereka mungkin gitu. Kadang cuma didengerin aja. Jadi tapi kalau di konseling sini aku siap buat dengerin kamu apa aja kalau mau cerita gitu. Aku mulai aja ya. Oke mulai. Aku. Jadi kan aku kuliah sambil kerja nih. Kuliahnya sih cuma di hari Sabtu Kak, terus kerjanya Senin sampai Jumat dan cuma 12 jam. Tapi akhir-akhir ini aku tuh suka malas ngerjain tugas, jadi ngerjainnya tuh pas mepet deadline. Terus pas kuliah juga dengerinnya nggak terlalu nyimak, jadi aku ngerasa padahal awal-awalnya tuh aku mau kerja sambil kuliah kerja dapat uang untuk bayar kuliah, tapi malah aku nggak dapat ilmunya gara-gara aku lagi malas. Gitu. Jadi kalau dari informasi sebelumnya ya, kalau boleh aku tegasin sekali lagi, kamu kerja itu di hari Senin sampai Jumat, kuliahnya di hari Sabtu. Nah, kalau boleh aku tahu, kamu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore. Kalau kuliah itu di hari Sabtu full dari pagi sampai sore atau ada hari lain? Jadi karena sekarang lagi online, Jumat malam dari hari Jumat cuma malam sampai besok Sabtu siang. Sabtu siang ya. Oke, berarti dari hari Senin sampai Rabu tuh kamu cuma full kerja aja ya? Senin sampai Kamis. Senin sampai Jumat. Oh ya sampai Jumat, maaf. Jadi kamu Senin sampai Jumat kerja, kuliahnya kadang Jumat malam sampai Sabtu dari pagi sampai siang. Oke, jadi permasalahannya adalah kamu kadang suka nunda juga sampai dekat deadline, males kuliah ya karena online, sama nggak nyimak gitu Kak. kurang nyimak ya karena kurang semangat gitu ya kuliahnya. Karena udah kecapean ya. Gitu. Padahal baru semester 3 gitu. Baru semester 3. Masih awal, masih masa-masa semangat itu. Iya, tapi malah udah gimana gitu. Kalau boleh tahu sekarang kamu kuliah ngambil jurusan apa? Aku ngambil pendidikan matematika. Mantap, pendidikan matematika ya. Berarti ngitung-ngitung ya setiap hari. Oke, jadi kalau dari permasalahan kamu tadi, kalau boleh aku tangkap,
kamu kurang semangat kuliah, tugasnya suka deadline, terus nggak mood juga kadang gitu ya, karena mungkin pusing ya sama tugas sama matematika ya, gitu. Jadi kalau boleh aku kasih saran ya, sedikit, kalau dari pengalaman aku dulu waktu kuliah, ngomong-ngomong aku boleh nggak nih sharing sedikit tentang aku kuliah dulu? Boleh. Siapa tahu buat nambah semangat gitu ya. Jadi kalau waktu dulu aku kuliah sih, aku siasatinnya, mungkin keadaan kita memang nggak sama ya. Karena dulu kan aku cuma full kuliah aja, sama paling sibuk beberapa organisasi gitu. Tapi sibuknya kurang lebih sama kayak kamu gitu. Time managementnya penting ya soalnya. Jadi kalau itu tuh biasanya aku siasatin ada waktu luang sedikit. Misalnya nih aku kuliah dari pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Biasanya dari jam 2 sore sampai jam 4 tuh aku ada rapat himpunan. Nah, aku kan kosong tuh dari jam 1 sampai jam 2 ya, kira-kira 2 jam. Nah, itu biasanya aku pakai waktu itu buat ngerjain tugas, karena besoknya pasti kita udah males kamu kerjain tugas. Iya, tapi aku suka ngerasa capek kan sih? Capek sih sering ya, sering banget. Aku juga sering ngeluh gitu ya, karena capek tugas, capek himpunan juga kan, megang acara. Tapi balik lagi, sebenarnya tujuan kamu kuliah itu untuk apa? Jadi kita kayak nentuin nih tujuan kita sebenarnya apa sih, kita kilas balik lagi kurang lebih. Sebenarnya kita tuh mau kuliah mau apa, tujuannya, kerja juga untuk apa. Kan tadi karena kalau boleh aku tegasin sekali lagi, tadi sebelumnya kamu bilang kalau kerja itu untuk bayar uang kuliah ya. Kalau boleh tahu sekarang kerjaannya yang sekarang nih kamu suka nggak sih sebenarnya? Lagi proses adaptasi sih Kak. Cuma dari lingkungannya tuh bagus, lingkungan kerjanya dibanding yang dulu. Jadi sebenarnya sih nggak ada alasan ya, cuma ini lagi proses adaptasi. Soalnya aku juga baru 3 bulanan. Kurang lebih udah 3 bulan ya. Iya. Oke, masih proses adaptasi. Jadi kalau gitu mungkin memang lagi masa bentrok ya, karena udah terlalu lama di kerjaan sebelumnya. Yang sekarang masih proses adaptasi, ditambah udah masuk semester 3, tugas-tugas udah mulai banyak ya kan. Kalau boleh sedikit, tadi kan time management ya, soal time management. Jadi kalau itu biasanya dari jam 1 sampai jam 2 itu kadang 30 menit pertama aku lakuin hal yang aku suka. Entah itu aku sibuk di dapur, bikin cemilan misalnya buat tugas gitu ya, atau nonton apapun yang aku suka, misal kartun, film, drama gitu ya, ataupun baca. Biasanya aku biasanya suka baca komik gitu kan, jadi aku habisi 30 menit pertama itu untuk baca komik. Nah, di 1,5 jam terakhir itu aku coba buat nata mood, karena tadi kan habis lakuin nih hal apa yang kita suka. Nah, habis itu kita mulai deh pelan-pelan, gak perlu yang susah-susah gitu. Kalau tugasnya masih deadline-nya jauh, kamu bisa buat kerangka tugas dulu. Misalnya nih, kamu bikin entah itu penulisannya gimana, ataupun nanti cara ngerjainnya gimana, itu nggak apa-apa, itu udah ada progres sedikit. Seenggaknya kamu nggak stres dengan tugasmu, jadi kamu juga nggak males buat ngerjainnya gitu. Berarti jadi misalnya nih Kak, aku kan pulang kerja jam 5 atau jam 6, kira-kira habis maghrib udah di rumah soalnya deket kan ya. Mungkin aku bersih-bersih, mandi, sholat dulu. Aku suka tiduran dulu, tapi di depannya tuh harus ada buku-buku kali ya supaya aku ingat. Boleh, itu bisa disiasatin kayak gitu. Supaya aku ingat, aku tuh istirahat sebentar, habis itu ngerjain tugas. Iya, benar banget. Itu bisa disiasatin kayak gitu. Oh gitu. Terus Kakak waktu zaman kuliah gimana lagi Kak? Oke, jadi 1 jam 1 sampai jam 2 siang itu udah selesai, lanjut rapat, pasti kan capek ya. Capek, biasanya aku bersih-bersih dulu sih, sama gitu, bersih-bersih, habis itu makan dulu, habis itu baca komik lagi buat bangun mood gitu ya. Tapi ini preferensi masing-masing ya, sukanya apa. Karena kamu kan sukanya tiduran, aku sukanya baca komik gitu, jadi bebas aja, terserah mau ngapain. Biasanya sih sama time waktunya, kayak 30 menit pertama itu
baca komik, senang-senang dulu, bahagiain pikiran dulu, lupain hal-hal yang tadi bikin pusing, karena pastinya nanti setelah itu bakal banyak tugas kan, macam-macam gitu. Setelah itu ya aku kerjain lagi kayak biasa, tapi biasanya kalau udah menjelang sore ke malam tuh kadang suka males ya. Nah itu aku siasatnya dengan sambil nyemil, atau kalau kamu bisa minum kopi itu sambil minum kopi bisa. Aku suka sih kopi. Jadi bisa sambil minum banyak kopi. cara ya kak? Banyak banget caranya. Bisa sambil minum kopi, atau kamu suka nyemil bisa sambil nyemil juga. Jadi tugasnya tuh kamu bawa enjoy, kamu jadi lebih senang sama tugasmu gitu. Apalagi kan aku kan suka kadang-kadang males gini ya, mungkin di kamar aku tempelin note gitu ya, bisa banget biar aku semangat. Nah kan itu udah ya. Terus gimana nih kak, pas kuliah aku kurang nyimak, mungkin karena Senin sampai Jumatnya udah kerja, jadi pas kuliah tuh gimana gitu. Gimana? Kalau itu sih biasanya kadang kan tergantung dosen ya, macam-macam dosennya, atau cara belajar karena lagi online gini. Ada yang lewat WhatsApp group, ada yang lewat Google Classroom ataupun Zoom gitu ya. Tapi kamu biasanya kalau kuliah suka pakai apa medianya? Kalau kuliah aku yang aku suka atau dosennya nih sekarang lagi pakai apa? Dosennya lebih seringnya pakai media apa? Kalau dosennya tuh pakai Google Classroom. Pakai Google Classroom. Jadi cuma masukin materi, video, tugas. Tapi kadang-kadang ke WA sih, WA grup buat jelasin. Nah, yang bikin males tuh kan chatnya numpuk kak. Kadang kalau udah ketinggalan 1 menit, 2 menit, udah langsung banyak. Jadi kan harus baca dari awal lagi. Itu bikin males. Kalau boleh tahu, kalau yang kamu suka itu apa medianya kalau lagi belajar online gitu? Aku lebih suka Zoom sih. Itu kalau misalkan tergantung nih kak. Kalau misalkan waktu aku lagi banyak, aku lebih suka Zoom karena kan aku lebih fokus. Iya benar. Cuma kalau misalkan lagi mepet tuh lebih seneng ini video penjelasan, tapi dari gurunya, dari dosennya ya. Jadi dia kayak ngasih video penjelasan gitu ya. Kan kalau dari YouTube tuh bisa terlalu panjang ya, banyak ini benar berbelit-belit ya. Kalau misalkan dari dosennya kan langsung to the point, jadi kan buka. Untuk aku yang udah kecapean kerja tuh lebih masuk gitu di otak. Oke, jadi kalau boleh yang tadi yang lewat Google Classroom ataupun lewat WA group itu memang kadang bikin jenuh ya dan bikin jengkel gitu kalau misalnya telat sedikit gitu. Tapi kalau aku waktu dulu kuliah kadang-kadang aku suka kayak gitu juga ya, lewat info ataupun apa telat gitu. Saran aku sih kamu bisa dengan misalnya nih minggu sebelumnya dosennya udah kasih tahu minggu depan nanti mau belajar apa, kamu udah bisa siapin pertanyaan. Jadi pas dosennya kirim materi, kamu bisa baca-baca sebentar sambil dengerin lagu. Nah itu bisa bangun mood banget. Gini. Jadi misalkan aku lihat dulu nih minggu depan materinya apa, aku pelajarin dulu gitu ya kak. Bisa banget kayak gitu. Biar nanti pas dosennya kirim materi atau tugas, aku tinggal lihat sebentar untuk memastikan tugasnya dan materinya sama. Jadi langsung gitu. Jadi kan kamu nggak perlu pusing-pusing untuk scroll lagi kan, jadi nggak pusing ya, jadi moodnya juga tetap bagus gitu. Ataupun kalau memang dosennya nggak ngasih kabar tapi tiba-tiba ngasih ngirim tugas, saran aku sih kamu standby. Tapi kalau standby itu memang agak capek ya, melelahkan dan bikin ngantuk kadang. Tapi saran aku bagusnya sih sambil dengerin lagu ya, atau sambil nyemil. Itu 2 senjata ampuh. Iya sih, sambil nyemil paling enak ya kak. Iya, karena kan jadi kita ada aktivitas gitu kan, jadi nggak bosen nunggunya. Tapi aku tuh suka bosen kalau misalkan di rumah, kan sekarang aku lagi online ya di rumah belajar sendiri. Suka nggak nyimak, soalnya kan pasti
kalau misalkan di rumah tuh nanti bisa nyambi apa, ngapain. Kadang-kadang aku pengen sih belajar di luar, maksudnya di tempat makan. Cuma gimana ya, aku juga bingung apa yang terbaik buat aku. Soalnya aku tuh gampang mau bosenan. Kamu gampang bosan ternyata. Mungkin kalau misalnya hal-hal yang kamu suka itu nggak ngebantu juga, saran aku sih kamu bisa ke rumah temanmu ya, yang paling dekat gitu. Misalnya kamu dekat sama siapa, kamu bisa ke rumah temanmu tuh. Kamu kalau ngobrol gitu bosen nggak? Enggak. Enggak ya? Sekarang. Nggak bosen ya. Berarti kamu sukanya sambil ngobrol Iya. gitu. Tapi sambil ngerjain tugas kira-kira fokus nggak? Fokus sih kayaknya, karena kan yang ngobrol mulutnya ya. Kalau aku karena kan senangnya ngobrol, nggak yang terlalu nyimak, cuma yang ngobrol aja. Kayaknya sih bakalan fokus, apalagi bisa diskusi ya. Iya. Kalau saran kayaknya itu bisa jadi solusi bagus deh buat kamu yang pas lagi bosen ngerjain tugas ataupun lagi sambil nungguin tugas. Bisa banget tuh dicoba sambil ke rumah teman. Mungkin kalau bisa sambil bikin cemilan bareng kan, atau nanti sambil nugasnya bisa bareng-bareng gitu. Berarti pada intinya aku tuh harus cari solusi sama diri aku sendiri, apa yang bikin aku senang. Iya, kamu harus cari tahu dulu apa yang bikin kamu senang. Kalau misalnya kamu udah tahu apa yang bikin kamu senang, itu pasti bakal ngebantu banget gitu. Berarti tujuan aku kerja, terus kuliah, terus hal-hal yang bikin aku senang. Pokoknya obatnya ibaratnya ada di aku sendiri ya. Iya benar gitu. Sampai nangis-nangis kemarin gara-gara bingung harus Kenapa gimana. tuh? Ya ini karena kan waktu semester 1 kan santai masih ya Kak. Sekarang semester 3 lebih makin panas. Makin banyak tugasnya ya, makin pusing. Ditambah pendidikan matematika. Iya, pendidikan matematika ternyata nguras banget ya, apalagi sambil kerja. Tapi pas aku udah konseling ya namanya ya. Iya benar banget konseling. Aku udah tahu nih cara mengatasinya gimana. Ternyata semuanya ada di diri aku sendiri. Iya benar. Jadi kamu harus cari tahu dulu apa yang kamu suka dulu pertama. Setelah itu kamu bisa tuh bangun mood, gimana caranya ngerjain tugas semangat, nggak pepet-pepet deadline lagi gitu. Pokoknya aku semuanya ada di diri aku ya. Iya benar. Mau pilihannya mau maju atau mau mundur. Iya, karena kan dari awal kamu udah netapin tujuan juga kan ya untuk kuliah gitu. Biar nggak sia-sia juga kerjanya nanti. Makanya, ya udah deh segitu aja. Aku senang banget hari ini akhirnya masalah aku yang beberapa bulan ini akhirnya terjawabkan. Padahal udah ada di sendiri ya. Iya benar, ada di diri sendiri sebenarnya. Ilmu baru nih buat aku. Siapa tahu nanti aku bisa kasih tahu orang-orang. Iya benar banget. Cuma emang kalau konseling tuh rahasia ya Kak? Iya rahasia. Sayangnya hal ini cuma bisa yang tahu tuh kita berdua aja. Jadi orang lain nggak boleh tahu karena ini kan menyangkut privasi kamu juga kan, sama privasi aku sedikit gitu. Tapi lebih penting itu privasi kamu yang harus aku jaga gitu. Ngerti. Makasih ya Kak buat waktunya ya. Sama-sama. Oke, jadi boleh aku simpulin ya buat hari ini konseling kita udah selesai. Aku anggap kamu bisa nyelesain permasalahan kamu. Tapi nanti kalau misalnya dirasa masih ada yang kurang ataupun ada yang masih bingung, kamu bisa datang lagi ke aku kapanpun kamu mau. Oke, makasih ya Kak. Iya sama-sama. Semoga bisa selesai ya permasalahannya. Semangat terus, enjoy kuliahnya. Harus semangat.